E-tilang atau tilang elektronik adalah sistem penegakan hukum yang memanfaatkan teknologi untuk menangkap pelanggaran lalu lintas secara otomatis, biasanya dengan kamera pengawas yang terhubung dengan sistem langsung ke kepolisian. Sistem ini bertujuan untuk mengurangi pelanggaran lalu lintas dengan meningkatkan ketertiban di jalan melalui deteksi pelanggaran yang lebih akurat dan penanganan yang lebih cepat, tanpa interaksi langsung antara pelanggar dan petugas. Nah, implementasi e-tilang tidak hanya berfokus pada efisiensi, tetapi juga membantu mengurangi potensi suap dan pelanggaran etika oleh oknum tertentu dalam proses tilang manual. Nah, urgensi dari e-tilang ini sendiri ada 5. Yang pertama ada mengurangi interaksi fisik, yang kedua ada efektivitas dan efisiensi penindakan, yang ketiga ada peningkatan keselamatan lalu lintas, yang keempat ada transparansi dan akuntabilitas, yang kelima yang terakhir yaitu ada mendukung pengumpulan data dan pelanggaran. Isu-isu mengenai e-tilang yang tidak sesuai dengan sistem tata kelola elektronik dan sistem atau STIS adalah 1. Ketidaksiapan SDM, penyelenggara, dan infrastruktur teknologi. Lalu kedua, ada akses sulit bagi masyarakat terpencil atau melek teknologi rendah. Lalu yang ketiga, ada kendala integrasi antar lembaga yang menyebabkan kekeliruan data. Lalu yang keempat, ada potensi ketidaktransparan proses tilang. Lalu yang kelima, ada ancaman terhadap keamanan data. Lalu keenam, ada kurangnya pengawasan dan akuntabilitas dalam penanganan kesalahan sistem. Kami paparkan contoh nyata dari isu-isu e-tilang. Adapun dinamika masalah dari adanya ETLE atau e-tilang ini, yang pertama, kurangnya pemahaman masyarakat terkait mekanisme ETLE. Yang kedua, sulit memverifikasi tanda nomor kendaraan bermotor atau TNKB yang tidak sesuai dengan ketentuan. Yang ketiga, kesalahan pengiriman surat tilang karena mungkin pemilik kendaraan belum merubah identitas. Yang keempat, bukti tilang tidak diterima langsung oleh pelanggar. Selanjutnya, ada kebijakan yang mendukung dari adanya e-tilang tersebut. Yang pertama, Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 terkait pengembangan pelayanan e-government termasuk e-tilang, di mana instruksi ini mengatur terkait kebijakan strategis nasional pengembangan e-government yang mendorong setiap instansi pemerintahan termasuk kepolisian untuk mengembangkan layanan berbasis teknologi informasi. Selanjutnya, yang kedua, ada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Melalui pendekatan kebijakan e-tilang, undang-undang ini mendukung penggunaan peralatan elektronik dalam penindakan pelanggaran lalu lintas. Dan yang terakhir ada standar operasional prosedur atau SOP terkait pelaksanaan dan penindakan saksi tilang. SOP ini menetapkan prosedur dalam pelaksanaan e-tilang termasuk proses penindakan, pengawasan, dan juga eksekusi. Nah, pelajaran yang dapat kita ambil dari e-tilang ini ada 3. Yang pertama, ada teknologi itu tidak selalu sempurna. Jadi e-tilang menunjukkan bahwa teknologi canggih masih bisa kurang akurat dan memerlukan pengawasan serta perbaikan. Yang kedua, ada inovasi perlu kesiapan sumber daya. Jadi tanpa dukungan teknologi, tenaga ahli, dan infrastruktur yang memadai, inovasi berisiko menimbulkan masalah baru. Nah, yang terakhir yaitu ada kesalahan sistem dapat berdampak besar. Jadi kesalahan kecil dalam sistem e-tilang dapat mengurangi kepercayaan publik dan efektivitas hukum. Berikut rekomendasi kebijakan yang kami sarankan, yaitu adalah 1. Sosialisasi dan edukasi penggunaan e-tilang yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang sistem e-tilang atau ETLE itu. Edukasi harus mencakup mekanisme kerja ETLE, manfaat bagi masyarakat luas, dan konsekuensi dari pelanggaran lalu lintas. Lalu yang kedua, ada kerjasama dan kolaborasi dengan banyak stakeholder. Membangun hubungan kerjasama antara kepolisian, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, dan sektor swasta. Lalu yang ketiga, ada peningkatan infrastruktur dan teknologi. Memastikan infrastruktur pendukung yang memadai seperti pemasangan kamera CCTV di lokasi strategis, jaringan internet yang stabil untuk mendukung operasional sistem. Selain itu, diperlukan juga pembaruan teknologi secara berkala untuk memastikan sistem ETLE ini tetap relevan dan efisien. Dari penjelasan yang sudah kami paparkan, penerapan e-tilang belum dapat dikatakan efektif dan masih memerlukan perbaikan, terutama dalam struktur sumber daya manusia yang terlihat belum dapat membantu kebijakan ini berjalan dengan optimal. Sekian yang dapat kami sampaikan terkait kebijakan e-tilang. Oh, wow!